Dari jurnal yang saya analisis dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan sebenarnya bisa banget diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Asal gurunya punya semangat terbuka dan mau menyesuaikan diri dengan kondisi siswa yang beragam. Misalnya dengan memberi ruang diskusi di kelas, siswa jadi bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka tentang materi agama tanpa takut dihakimi atau disalahkan. Ini penting supaya siswa nggak cuma menerima informasi secara pasif, tapi juga bisa belajar berpikir kritis dan memahami nilai-nilai Islam secara lebih mendalam dan kontekstual. Selain itu, guru juga perlu menyusun materi yang nggak cuma fokus ke hukum-hukum agama saja, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, menghargai perbedaan. Apalagi di sekolah umumnya siswanya nggak semuanya punya latar belakang agama yang sama. Cara ini sesuai dengan pandangan Astuti pada tahun 2022 yang bilang bahwa PAI itu perlu dikembangkan dalam pendekatan multikultural agar lebih relevan dan bisa membentuk karakter moderat pada siswa. Tidak hanya itu, Haryanto pada 2020 juga menekankan pentingnya pembelajaran yang demokratis, di mana guru bukan satu-satunya sumber kebenaran, tapi fasilitator yang membimbing siswa dalam proses berpikir dan beragam secara dewasa. Jadi, dengan pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif, PAI bisa jadi lebih hidup dan sesuai dengan semangat demokratisasi pendidikan. Nah, teman-teman semua, tetapi di era digital sekarang penerapan demokratisasi dalam pembelajaran PAI menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi, membuat semua siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran daring secara adil. Yang kedua yaitu rendahnya literasi digital baik bagi guru maupun siswa, yang menghambat proses belajar yang partisipatif dan demokratis. Yang ketiga yaitu meluasnya konten keagamaan yang tidak terverifikasi di media sosial, berisiko menanamkan paham intoleran jika tidak didampingi guru yang moderat. Nah, karena itu dibutuhkan peningkatan kapasitas digital guru, penguatan nilai Islam yang inklusif, serta akses teknologi yang lebih merata. Dari beberapa jurnal yang saya analisis, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun melihat pendidikan itu proses bertahap yang enggak cuma mengasah akal, tapi juga membentuk adab atau karakter siswa. Dan ini pas banget sama prinsip kurikulum merdeka, yang ngasih kebebasan bagi guru untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sambil tetap fokus mengembangin karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, dalam pembelajaran PAI di SMP, saya bakal mulai dari pengajaran konsep dasar agama secara sederhana terlebih dahulu, lalu mendorong siswa buat diskusi dan refleksi soal nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, terus kasih tugas proyek kayak bikin video pendek tentang contoh sikap sabar atau jujur di lingkungan sekolah, atau materi-materi terkait yang ada dalam pembelajaran. Dengan cara ini, siswa nggak cuma paham teori agama, tapi juga belajar melatih akal dan adabnya secara nyata dan sesuai dengan perkembangan mereka. Dalam beberapa jurnal yang saya analisis, dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat menekankan pentingnya menggabungkan ilmu agama dan sains dalam pendidikan, supaya siswa tidak hanya paham aspek spiritual, tapi juga pengetahuan duniawi secara seimbang. Pandangan ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar sekarang yang kerap terjebak dalam perilaku negatif akibat kurangnya pemahaman agama yang kuat dan pengetahuan kritis tentang realitas sosial. Nah, dengan integrasi ilmu agama dan sains, pelajar diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih bijak, mengembangkan sikap kritis serta religius berdasarkan nilai-nilai moral Islam. Nah, sebagai contoh, desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat ini, guru bisa mengadakan proyek tematik tentang etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa diajak mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang akhlak, lalu mengkaji kasus-kasus nyata terkait penggunaan teknologi, misalnya media sosial dan dampak penyerahan
dan dampak penyebaran hoaks. Nah, dalam prosesnya siswa berdiskusi dan membuat presentasi atau karya kreatif yang menggabungkan pemahaman agama dan pengetahuan sains. Nah, sehingga mereka belajar mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan sehari-hari secara kritis dan bertanggung jawab. Dari beberapa jurnal yang saya analisis dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat menekankan bahwa akhlak yang baik dan sikap tawadu kepada guru itu bersifat krusial dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran PAI. Nah, menurut beliau, bukan cuma ilmu yang penting, tapi juga bagaimana karakter dan sikap siswa bisa dibentuk supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik, seperti sopan, santun, hormat, serta tidak sombong. Nah, kalau kita lihat di konteks sekarang, banyak siswa yang kurang menghargai guru, dan bahkan ada guru yang kurang bisa jadi contoh teladan. Nah, kalau kita terapkan nilai akhlak dan tawadu ini dalam pembelajaran PAI, maka siswa diajarkan untuk selalu menghormati guru sebagai sumber ilmu dan panutan. Sikap ini bisa membangun suasana belajar yang positif dan saling menghargai. Selain itu, guru pun harus mencontohkan akhlak mulia dan kerendahan hati supaya siswa tidak hanya tahu teori saja, tapi juga melihat langsung contoh nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi ini semua penting supaya krisis keteladanan guru bisa diatasi. Guru yang rendah hati dan berakhlak baik akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh siswa, sehingga karakter siswa pun bisa terbentuk dengan lebih kuat. Jadi, kunci utamanya adalah pembelajaran PAI yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dan tawadu, baik dari guru maupun siswanya. Nah, dengan begitu, siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga matang secara karakter, dan guru bisa kembali menjadi figur teladan yang diidamkan di era modern ini. Dari beberapa jurnal yang saya analisis dapat disimpulkan bahwa Ahmad Hasan menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam, artinya kembali ke sumber asli yaitu Al-Quran dan hadis, tanpa banyak campur tangan budaya atau tradisi yang bisa mengaburkan makna Islam itu sendiri. Nah, dalam konteks kurikulum PAI sekarang, pemikiran ini mendorong agar materi PAI lebih fokus pada pemahaman teks asli, bukan cuma ritual atau budaya turun-menurun. Kalau soal konservatisme atau reformisme, sebenarnya pemikiran Ahmad Hasan ini lebih condong ke konservatisme, karena beliau ingin mempertahankan kemurnian ajaran Islam sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dan hadis, dan kurang mendukung adaptasi modern yang bisa mengubah inti ajaran. Namun ini bukan berarti anti perubahan, tapi perubahan harus tetap sesuai dengan teks asli, bukan sekedar ikut tren saja. Jadi pemikiran ini menegaskan pentingnya kurikulum PAI yang ketat pada sumber asli agar siswa paham Islam secara murni, supaya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bisa mengaburkan ajaran agama Islam. Dalam beberapa jurnal yang saya analisis, dapat disimpulkan bahwa sintesis hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam itu sangat erat, karena ontologi bertanya apa hakikat ilmu dan manusia dalam pendidikan Islam, epistemologi bertanya bagaimana cara memperoleh ilmu itu, dan aksiologi bertanya untuk apa ilmu itu digunakan. Ketiganya saling terkait. Kita butuh tahu apa yang diajarkan, yaitu ontologi, bagaimana cara mengerjakannya, yaitu epistemologi, dan untuk tujuan apa pendidikan itu diarahkan, itu aksiologi. Nah, dalam pendidikan Islam, ilmu tak hanya transfer pengetahuan, tapi juga pembentukan akhlak, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Nah, ketiganya saling terhubung dan menjadi dasar penting dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, di mana visi harus mencerminkan tujuan ontologi, yaitu membentuk manusia paripurna. Nah, misi menjelaskan metode epistemologi, yaitu cara-cara memperoleh dan mengembangkan ilmu agama. Nah,
Dan tujuan akhir harus bersifat aksiologis, yaitu menghasilkan lulusan yang berkontribusi positif bagi umat dan bangsa. Dalam jurnal yang saya analisis, dapat disimpulkan bahwa konsep ta'dib dari Syekh Nauqib Al-Athos menekankan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah menanamkan adab, yaitu kesadaran akan tempat yang tepat dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan masyarakat. Ini beda dengan tujuan pendidikan nasional yang lebih umum, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk warga negara yang beriman, produktif, dan demokratis. Bedanya, ta'dib lebih fokus ke pembentukan kepribadian yang beradab dan holistik, bukan cuma aspek kognitif atau keterampilan. Nah, dalam penyusunan RPPPAI, konsep ta'dib dari Syekh Nauqib Al-Athos bisa diterapkan dengan menjadikan pembelajaran bukan hanya untuk tahu, tapi untuk membentuk adab atau sikap hidup Islami. Misalnya, saat mengajarkan materi iman kepada kitab-kitab Allah, RPP disusun agar siswa tak hanya hafal nama kitab, tapi juga paham fungsinya sebagai pedoman hidup dan menunjukkan sikap menghargai wahyu. Langkah pembelajaran dimulai dari tilawah, diskusi makna kitab, refleksi sikap, hingga tugas praktik nilai seperti kejujuran atau keadilan. Penilaiannya pun menyentuh aspek sikap, bukan cuma kognitif, agar pembelajaran benar-benar membentuk karakter Islami sesuai dengan nilai ta'dib. Dari beberapa jurnal yang saya analisis, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan gagasan Islamisasi ilmu dari Ismail Raja Al-Faruqi, model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dengan sosiologi bisa dilakukan dengan tema nilai gotong royong dalam Islam dan masyarakat. Nah, siswa belajar dulu ajaran Islam tentang pentingnya tolong-menolong dan kerjasama, misalnya lewat hadis atau ayat tentang ukhuwah dan solidaritas. Nah, lewat hadis atau ayat tersebut, mereka mempelajari bagaimana nilai-nilai gotong royong itu berperan dalam kehidupan sosial sehari-hari, seperti membantu tetangga saat kesulitan atau kerja bakti di lingkungan sekolah atau desa. Nah, guru mengajak siswa berdiskusi bagaimana ajaran Islam mendukung dan menguatkan tradisi sosial ini. Nah, lalu siswa bisa membuat proyek kecil, misalnya mengorganisasi kegiatan gotong royong di sekolah. Dengan cara ini, siswa memahami nilai agama sekaligus praktik sosial yang nyata, sesuai prinsip Islamisasi ilmu Al-Faruqi yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sosial untuk membentuk pribadi dan masyarakat yang lebih baik.